Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fitriani. Saya dari lokal 4B Pendidikan Kimia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari transisi. Yang pertama itu tentang pengertian unsur dari transisi. Unsur-unsur transisi adalah unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada subkulit D, di mana berdasarkan prinsip Aufbau, yaitu unsur-unsur transisi baru dijumpai mulai periode dari keempat. Pada setiap periode kita menemukan 10 buah unsur transisi. Sesuai dengan jumlah elektron yang dapat ditampung pada subkulit D, diberi nama transisi karena terletak pada daerah peralihan antara bagian kiri dan kanan sistem dari periodik. Aturan penomoran golongan unsur transisi adalah yang pertama itu di mana nomor golongan sama dengan jumlah elektron pada subkulit S ditambah dengan D. Yang kedua, nomor golongan dibubuhi huruf B. Sifat unsur transisi ini punya catatan, yaitu jika S ditambah D sama dengan 9 golongan 8B, jika S ditambah D 10 golongan 8B, jika S ditambah D sama dengan 11 golongan 1B, jika S ditambah D sama dengan 12 golongan 2B. Oksidasi dan hidroksida logam transisi kurang basa dan sukar larut. Garam logam transisi kurang bersifat ionik dan kurang stabil terhadap pemanasan. Garam dan ion logam transisi dalam air lebih mudah terhidrat dan terhidrolisis menghasilkan sifat dari asam. Sifat dari magnetik. Pada umumnya, unsur-unsur transisi bersifat paramagnetik karena mempunyai elektron yang tidak berpasangan pada orbital-orbital D-nya. Sifat paramagnetik ini akan semakin kuat jika jumlah elektron yang tidak berpasangan pada orbital semakin banyak. Nah, bersifat ferromagnetik itu kondisi yang sama dengan paramagnetik, hanya saja dalam keadaan padat. Nah, aktifnya reaktan dalam kompleks katalisator homogen membentuk kompleks antara keterlibatan proses redoks katalis reaktan ditambah katalis kompleks antara aktif reaktan dalam kompleks. Produk ditambah katalis reaktan menjadi aktif karena pengaruh proses perubahan Bilox. Contohnya nih, Cu2+ menjadi Cu+, CO3+ menjadi CO2+, Mn3+ menjadi Mn2+. Sifat katalis logam transisi. Banyak unsur logam transisi digunakan sebagai katalisator atau disebut dengan katalis dalam berbagai reaksi. Nah, berperan menurunkan energi aktivasi suatu reaktan. Tidak berperan sebagai pembentuk produk, contohnya seperti TiCl3, di mana poin pertama yaitu katalis yang dimaksud adalah katalis yang mempercepat terjadinya reaksi. Poin kedua, dengan cara membentuk senyawa kompleks antara yang tidak stabil dengan kata lain, unsur transisi hanya berperan sebagai pengaktif yang menyediakan sisi aktif agar reaktan-reaktan dalam suatu reaksi dapat bereaksi lebih cepat. Yang poin ketiga, didapatkan lagi seperti sebelum bereaksi, di mana setelah reaksi menghasilkan produk. Di sini ada kecenderungan dalam periode dan golongannya, di mana variasi tingkat oksidasi mengalami pengelambungan pada pertengahan deret kecenderungan dalam golongan unsur-unsur periode 5 dan 6, memiliki kemiripan yang sangat luas dalam suatu kelompok atau disebut dengan unsur-unsur seri 4D dan 5D, memiliki tingkat oksidasi yang tinggi daripada unsur seri 3D. Konfigurasi elektron, di mana dalam upaya mencapai konfigurasi gas mulia logam transisi akan melepas elektron-elektron di subkulit S dan D. Karena jumlah elektron subkulit D yang tergolong banyak, maka dibutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektron-elektron tersebut. Hal ini ditunjukkan dari kecenderungan nilai energi ionisasinya yang secara umum bertambah dari Sc ke Zn meski ada fluktuasinya. Dengan demikian diharapkan kereaktifan unsur-unsur transisi akan berkurang dari Sc ke Zn. Namun di dalam praktek ada faktor lain yang mempengaruhi kereaktifan logam transisi. Unsur logam transisi periode pertama yaitu ada Sc, Ti, F, Cr, Mn, Fe, Coni, dan Cuzn. Nah, di mana terletak antara unsur golongan alkali tanah dan golongan boron.
di mana merupakan unsur logam, unsur-unsur blok D dalam sistem periodik. Unsur-unsur transisi adalah semua unsur berupa unsur logam mempunyai berbagai bilangan oksidasi. Kebanyakan kesenyawaannya bersifat paramagnetik, kebanyakan barrier, dan senyawannya berwarna unsur transisi dapat membentuk senyawa kompleks. Di sini bisa teman-teman lihat di mana unsur transisi dalam tabel periodik. Nah, di sini saya sengaja memperlihatkan kepada teman-teman agar teman-teman lebih tahu apa-apa saja yang terdapat di dalam tabel periodik unsur-unsur transisi tersebut. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.